Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Adisti kembali lagi dalam Poin Podcast Inspira. Ingat poin, ingat Inspira. Pak Jumhari, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat sudah bersama saya hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya dalam Poin. Apa kabar nih Pak hari ini? Baik, Pangestu. Gimana nih Pak ngurus BPNB nih Pak akhir-akhir ini? Mudah atau sulit? Ya, atau ada kesulitan nggak nih kira-kira? Yang namanya sebuah organisasi itu kan dibilang mudah juga tidak, dibilang sulit juga enggak. Artinya mengalir saja seperti filsafat air ya. Artinya kita justru menemukan momentum, menemukan jejaring baru manakala corona, pandemi mendera kita ya. Dan salah satunya tentu dengan anak-anak muda seperti teman Inspira ini ya. Waduh. Nah, ini menurut Terima kasih saya nih Pak. keren. Oke, gimana nih Pak? Tapi berarti waktu itu sedang corona lagi 2020 ya. Nah, itu berarti tantangan juga ya buat teman-teman di BPNB Jawa Barat ya. Itu gimana tuh Pak? Boleh Itu diceritakan? menurut saya big challenge ya bahasa Inggrisnya nih. Bahasa Sundanya big challenge ya. Tantangan besar banget karena kita tidak terbiasa dengan pola-pola kerja yang thinking out box ya. Bekerja dalam konteks yang lepas dari sesuatu yang sifatnya rutinitas. Kita ini kan biasa bekerja namanya ASN ya. Ini kayak otokritik buat kami ya. Biasa bekerja berdasarkan ritme yang sudah ada. Jadi seperti berada di zona nyaman lah, comfort zone. Comfort zone. Jadi barangkali corona menjadikan kita untuk menjadi pelayan ASN yang berubah ya. Dan saya kira itu menjadi momentum menurut saya cukup penting bagi perubahan paradigma kerangka bekerja, dan paling penting adalah kerangka mengeksekusi sebuah program dengan tanpa sebuah panduan yang selama ini kita punya itu. Nah, itu menurut saya itu penting. Itu tantangannya di situ ya. Tapi kan Pak Jum nih bukan orang Jawa Barat nih, tapi harus bertugas mengurus BPNB Jawa Barat gitu. Nah, tantangannya apa nih Pak? Pasti kan ada tantangannya nih. Ya, dimanapun kita bekerja pasti ada tantangan lah. Itu kan. Tetapi yang jelas kita awali dengan niat kita lah. Bahwa di mana kita ditempatkan ya tentu kita akan berbuat secara maksimal lah. Tentu yang paling mendasar ada soal kultur ya, soal budaya ya. Termasuk juga nanti terkait dengan budaya kultur dalam bekerja, budaya organisasi ya. Meskipun kalau kita bicara organisasi secara umum sama ya, ke dalam manajemen. Tetapi kultur itu penting ya, penting dalam pengertian bagaimana sebuah organisasi bisa operasional berjalan baik, tentu harus memahami kultur di mana orang-orang yang bekerja dalam suatu tempat itu memiliki pandangan yang sama itu loh. Nah, mau nggak mau tentu saya yang datang tentu saya yang harus beradaptasi kan. Tapi sempat mengalami yang namanya shock culture nggak sih Pak Jum? Bukan orang Jawa Barat tapi harus ngurusin kebudayaan Jawa Barat. Apalagi tuh susah ya, kan? Secara pribadi dibilang shock culture juga enggak. Karena memang kita mau nggak mau harus siap ya. Adaptasi dan apa ya? Adaptasi harus siap. Dan keluarga saya kebetulan juga keluarga perantau ya. Karena kebetulan istri saya orang Minang. Jadi memang tradisi merantau menjadi bagian penting di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu filsafatnya itu kan. Jadi itu intinya bahwa filosofi di mana kita ditempatkan, yang jelas kita harus beradaptasi. Setuju Beradaptasi ya, ya, karena memang adaptasi adalah kunci bagi kita untuk bisa menjalankan pekerjaan secara efektif. Dan bisa bertahan itu Ya, yang pentingnya ya. Pak Jum ya. Tapi kan Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat ini kan ruang lingkupnya nggak hanya di Jawa Barat, ternyata melingkupi juga DKI Jakarta, Banten sampai Lampung. Nah, itu gimana sih Pak mengurusnya? Apalagi kan ada perbedaan kultur budaya ya, Jakarta beda, Lampung juga apalagi beda. Nah, itu seperti apa tuh Pak Jum? Ya, kalau tantangannya ada yang jelas, tapi yang jelas kita bersyukur karena kantor ini berdiri lebih dari 30 tahun dan saya kira cukup punya SDM yang bisa menemani saya menjadi teman diskusi, menjadi mitra untuk bagaimana memotret bagaimana kita bekerja
terkait dengan empat wilayah ini ya. Tetapi jujur bahwa antara Jawa Barat, kemudian Banten, DKI dan Lampung kan ada ikatan, ada benang merahnya ya. Di mana, Apa tuh benang merahnya tuh Pak? Ya saya kira terkait dengan konsep akulturasi maupun terkait dengan bagaimana diaspora Sunda kan juga sampai di Lampung juga. Kalau kita bicara sejarah maupun budayanya, Banten juga termasuk Sunda kan. Nah, bukan sesuatu yang baru, cuma yang paling penting justru tantangan kita ke depan ya. Jadi bagaimana mendekatkan konten kebudayaan kepada generasi muda, ini tantangannya kan di situ. Nah itu gimana tuh Pak? Apalagi sebagai pusat informasi kebudayaan kan BPNB tuh gimana caranya untuk menyampaikan nilai-nilai budaya ke generasi sekarang, generasi muda gitu kan? Nah ini jawabannya sudah ada nih kan dengan teman-teman Inspiratif ini. Jadi saya kira untuk mendekatkan konten kebudayaan kepada generasi muda tentu dukungan dan juga bermitra berjejaring dengan teman-teman yang memang mereka bergerak di bidang media sosial, kemudian mereka yang memang mengakrabi terhadap perkembangan kendidian itu menjadi penting, dan salah satunya dengan adik-adik dari Inspiratif ini yang saya kira punya pemikiran, punya praksis bagaimana membungkus kebudayaan dengan konteks kekinian, membungkus substansi kebudayaan dengan konsep kekinian oleh anak-anak muda agar pesannya sampai ke anak-anak muda lagi gitu ya Pak ya. Sampai itu. Tapi Pak Jum, saya masih penasaran nih sama yang tadi DKI Jakarta, Banten, Lampung, kan kita tahu ya DKI Jakarta itu kan banyak pendatang ya, sama seperti di Bandung juga banyak mahasiswa pendatang. Nah itu apakah nanti akan menjadi kesulitan tersendiri gitu untuk BPNB termasuk di ruang lingkupnya Pak Jum sendiri gitu dengan banyaknya pendatang dari berbagai daerah itu seperti apa Pak? Pengen tahu dong saya. Iya, kalau dibilang kesulitan enggak, tapi saya melihatnya justru itu tantangannya. Justru kita ibarat menimba kalau kita bicara mengenai analogi kita menimba pengetahuan seperti menimba air sumur ya. Jadi semakin kita gali, kalau kebudayaan menurut saya seperti itu. Semakin kita gali justru semakin kita menemukan istilahnya mutiara yang selama ini belum pernah kita ini kan. Jadi informasi tentang kebudayaan itu semakin kita eksplorasi, semakin rasa ingin tahu kita semakin lebih dalam lagi, dan saya pikir kebudayaan ke depan justru akan menjadi salah satu potensi deposit bagi pembangunan nasional. Kita ingat bahwa ekonomi kreatif itu kan basisnya dari kebudayaan kan. Nah, justru kekayaan budaya itu menurut saya menjadi sumber daya yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Berbeda dengan misalnya tambang, kemudian minyak kan satu saat kan akan habis kan. Ya. Tetapi kalau sumber daya budaya semakin dieksplorasi justru akan melahirkan inovasi-inovasi baru tuh. Tapi Pak, kan di Jawa Barat ini banyak sekali ya gitu ya kebudayaan, termasuk kesenian, cagar budayanya juga. Nah itu bagaimana sih BPNB menjaga agar tetap terjaga dan tidak hilang itu? Ya sederhananya kalau kita bicara menjaga, melestarikan itu kan sebagai sebuah lembaga pemerintah di bawah Ditjen Kebudayaan tentu fungsi dari sebuah lembaga pemerintah kan memfasilitasi, artinya kita memposisikan bahwa pemerintah sebagai fasilitator di mana teman-teman OPD, Dinas Pemangku Bidang Kebudayaan, teman-teman seniman, penggiat budaya, budayawan, komunitas itu menjadi mitra-mitra kita yang strategis dalam konteks pelestarian. Justru dari mereka lah kita belajar bagaimana mengelola, bagaimana melestarikan terkait dengan kebudayaan, karena mereka lah yang berada di ujung tombak garda terdepan dalam upaya pelestarian. Nah, tugas kami sebagai pemerintah tentu sebagai fasilitator, sebagai pihak yang
sebagaimana amanah undang-undang bahwa negara hadir untuk terkait dengan pelestarian. Nah, justru teman-teman seperti komunitas seperti Inspira ini menjadi mitra kita yang strategis. Contohnya kita punya program namanya Warisan Indonesia. Hampir Warisan semuanya Indonesia dikerjakan oleh teman-teman komunitas. Ya. Dari mulai bagaimana kita mendiskusikan tentang sebuah konten budaya, bagaimana menarasikan, terus kemudian bagaimana kita membuat tahapan sehingga itu kemudian bisa dikenal lebih luas. Itu saya kira kerja-kerja kebudayaan yang saya kira kita perlu hargai, terutama dari adik-adik anak-anak muda ini, ya, dari teman-teman generasi muda ini. Dan saya kira saya optimis kok bahwa generasi muda kita, saya kira punya potensi besar untuk sebagai agen-agen perubahan, agen-agen terkait dengan pelestarian kebudayaan. Saya yakin itu. Karena meskipun sekarang kita dibanjiri oleh K-pop, tapi saya yakin pada titik tertentu kita akan memformulasikan, akan merumuskan terkait bagaimana arah kebudayaan kita ke depan. Saya yakin itu optimis karena K-pop hanya menjadi semacam komparasi lah. Bagaimana Korea memajukan budayanya, bagaimana mereka mengemas itu malah budaya menjadi itu. aset itu Ya, saat ini aset. tuh Pak. Ya. Ya. Tapi ingat, Korea itu hanya paling seperberapa sekian dari Indonesia dan budayanya kan homogen. Ya. Kita punya banyak kebudayaan sekali, yang Pak. sangat majemuk ya, beraneka ragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau contoh aja Jawa Barat, kita ingat Jawa Barat aja beraneka macam ya. Dari wilayah Pantura sampai misalnya Jawa Barat bagian selatan itu beda, beraneka macam. Yeah. Saya kira kalau mau jujur kita untuk bidang kebudayaan luar biasa lah. Kita bahkan presiden kita pernah menyatakan kita sebagai negara adidaya bidang kebudayaan. Menarik sekali. Tapi kalau Warisan Indonesia ini ceritain dong Pak, latar belakang akhirnya tercetus program WI bersama teman-teman di Inspira gitu. Dan apa sih yang ingin diangkat dari program ini? Sebenarnya ini ceritanya sederhana ya, itu Pak sambil minum ya. Saya ingat bulan Juli atau akhir Juli mau Agustus 2021 lah. Itu ada migrasi perpindahan besar-besaran tenaga peneliti kami, ada sekitar 18 orang pindah ke BRIN. Nah, di tengah kekurangan SDM itu program tetap jalan ya. Anggaran yang ada mesti kita harus eksekusi ya. Nah, dalam diskusi ya sifatnya non formal, ada kolega kami menawarkan, ini Pak ada anak-anak muda Pak yang bisa menawarkan program baru untuk mengatasi istilahnya bukan mengatasi lah, kosong itu apa namanya? Mengisi lah, mengisi ceruk yang ditinggalkan oleh teman peneliti. Bahasa kerennya kan gitu ceruk kan. Nah, ceruk ini akhirnya kita buat program menawarkan namanya program Warisan Indonesia. Kita sempat diskusi sama teman-teman Inspira di kantor. Dan saya kira ini baru bagaimana mengemas sebuah platform konten digital, konten digital terkait dengan kebudayaannya. Dan kita sama sekali paling kalau daring ya seperti itu aja lah. Tapi ini platform yang ditawarkan menurut saya berbeda ya. Jadi tawarannya adalah bagaimana mengemas konten kebudayaan, tetapi tetap dengan melibatkan teman-teman pelaku penggiat di lapangan ya. Waktu itu kita kan lagi getol-getolnya PPKM, nggak boleh berkerumun dan segala macam. Ya solusinya kita membuat sebuah konten di alam terbuka yang tentu saja tidak berkerumun. Dengan yang jelas kita menawarkan tayangan yang berbeda dari yang sudah ada, dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Berapa episode itu Pak akhirnya? Alhamdulillah kan kemarin harusnya 8, tapi di bonus ada edisi spesial jadi 11. Spesialnya waktu itu di Karawang. Spesialnya banyak ya, 3. 11 di Karawang itu ada 3. Bahkan waktu untuk yang di Karawang itu spesial edisi perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karawang datang, sekdanya datang tuh. Tertarik mengenai bagaimana membuat konten tayangan terkait dengan kebudayaan di daerah mereka ya. Itu kan ada Candi Batu Jaya maupun aspek-aspek
seni dan budaya yang ada di Gitar Candi Batu Jaya. Tapi yang menarik, pengalaman kita bekerja dengan teman-teman Inspira terkait dengan program WI ini, mau nggak mau teman-teman saya juga harus bekerja dengan frame yang baru itu ya. Jadi tidak bisa kemudian bekerja asal selesai, asal jadi, terserap dan sebagainya. Tapi kita juga menuntut quality ya, menuntut kualitas ya. Jadi quality control itu juga penting. Jadi kita juga ada diskusi terus itu. Nah ini menurut saya pentingnya bagaimana kita membuka ruang kepada komunitas, kepada teman-teman di luar yang saya kira punya pengalaman terkait dengan bagaimana mengemas tayangan-tayangan kebudayaan dengan media yang lebih baru gitu. Ada Spotify, macam ada kemudian gitu. Ya, jadi memang kitanya harus bisa beradaptasi ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Tapi kok waktu WI itu berjalan, bagaimana reaksi masyarakat saat itu Pak? Ya waktu itu kan memang waktu kita ingat ya saya waktu di peluncuran pertama di Metro ya, di CGV Metro ya. Saya ingat persis bagaimana media kemudian datang, itu luar biasa dukungan media, terutama media lokal dan media nasional terkait dengan program ini. Bahkan teman Jakarta juga datang melihat itu dan mereka respect. Bahkan untuk tayangan W ini diminta untuk mengisi slot konten Indonesiana TV ya, TV kebudayaan. Dan menurut saya meskipun kebetulan kalau bahasa Inggrisnya ya, coincidental lah. Coincidence ya. Jadi menurut saya menjadi blessing in disguise itu ya. Blessing in disguise. Bener ya. tuh? Betul Pak. Jadi rahmat saat ya. Waktu itu kan kita lagi harus karantina, terus benar-benar sedang terdampak sekali ya Pak Jum'e saat itu. Iya, dan yang paling penting kami tidak perlu pusing-pusing mikirin bagaimana ininya, karena saya kira teman-teman Inspira sudah menyediakan semua apa yang kami diskusikan sebelumnya itu. Jadi dari mulai bagaimana riset, karena riset yang dilakukan teman Inspira dengan riset kami berbeda. Nah, ini saya juga mempelajari cara riset teman-teman di Inspira seperti apa ya, dan saya kira itu menurut saya menjadi angle berbeda ya, sudut yang berbeda, cara kita melihat memotret sebuah narasi kebudayaan itu dengan bingkai yang berbeda itu loh. Tapi dari berbagai macam episode yang kemarin sudah berhasil digali saat Warisan Indonesia episode kemarin, nah tahun ini daerah mana lagi yang ingin digali nih Pak Jum? Tahun ini badan sudah close Kang ya, sudah kemarin dengan Kang Rizky dengan tim itu ke Subang, ke Kampung Banjo Kang, Banjo ya, itu kan melihat bagaimana suasana masyarakat yang baru pulih dari pandemi, mereka bisa menjalankan tradisi ya. Itu waktu itu apa namanya? Hajat lembur atau sedekah bumi? Hajat lembur sama sedekah bumi juga. Ya, sama mirip ya, seperti itu ya. Itu menunjukkan bagaimana kerinduan masyarakat untuk orang kita ini kan sebagai makhluk sosial lah. Jadi apalagi dalam tradisi kita, kultur kita ini kan budaya ngeriung kan nggak bisa ini apa, hilang, ngeriung, potran sebagainya. Begitu corona mulai melandai, beberapa tradisi ritual di Jabar, Datar Sunda, sedekah bumi, kemudian hajat lembur, itu mulai bisa berjalan kembali. Dan saya kira kemarin teman-teman bisa memotret bagaimana bisa membandingkan antara WI yang kemarin pure kondisi corona dengan PPKM ketat, dan tahun ini sudah mulai ada lagi tradisi-tradisi yang kembali dilanjutkan, sempat terhenti waktu artinya corona yang kemarin. Artinya konten WI yang kita buat ini lebih, menurut saya lebih apa ya, dalam ini lebih apa? Update. Ya lebih update, dan kemudian itunya dapat loh, apa istilahnya apa? Spiritnya dapat loh. Jadi kalau kemarin kan rootnya kan dapat. Kalau ini kan memang langsung ya, kita ada hajat lembur memang langsung gitu, kita meliput langsung, bukan sesuatu yang dibuat kan. Misalnya kalau tari ini kita peragakan, kali ini kan enggak, memang sesuatu yang ritual tradisi yang berlangsung, dan kita melihat
memotret langsung sehingga memang sense-nya beda itu loh. Sense apa kalau kata anak sekarang mungkin apa ya? Vibes-nya. Itu kan ininya nggak beda lah. Beda kalau kemudian itu kan. Jadi beberapa kemarin di Subang, kemudian di mana Kang? Di Cianjur ya? Kemarin. Di Cianjur di kampung apa namanya kemarin? Biduana. Kalau belum pernah kan kampung Biduana, kampung ada di mana itu menurut saya juga Biduana di jadi daerah, isinya penyanyi semua. Bukan. Biduan. Karena nama kampungnya di Cianjur Selatan. Saya kira jadi bukan isinya biduan tuh. Itu menarik karena informasi itu nggak semuanya kita tahu, bahkan yang teman-teman yang kerja di BPNP puluhan tahun pun juga baru tahu, baru dengar ya. Ternyata di ujung selatan dari Cianjur tuh yang luput dari perhatian kita, ternyata ada kampung adat yang masih melestarikan. Itu tradisinya menarik juga ya. Mungkin teman-teman Inspira juga cerita ya. Jangan lupa nanti ditonton aja kalau gitu ya Pak ya. Jangan lupa ditonton itu warisan Indonesia ya, karena di yang itu kemudian selain Cianjur mana lagi Kang? Cianjur, Subang. Ciamis Pangandaran. Bahkan yang di Pangandaran itu yang festival Nampaling itu, Nampaling tahu? Nampaling itu nggak tahu Pak. Memukul apa? Belalang. Belalang itu ada kan habis dari bikin WI itu kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu ada festival Nampaling gitu loh di daerah Cikalong Kang ya. Cikalong. Dan saya kira ini membuktikan bahwa di tengah pandemi aktivitas kebudayaan itu menjadi salah satu semacam reservoir ya, menjadi semacam apa rendezvous bahwa bagaimana api kebudayaan tetap menyala, dan yang paling penting kebudayaan menjadi semacam obat bagi masyarakat, bagi manusia untuk tetap survive gitu loh. Jadi kan seperti tagline G20 kan, bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih cepat kan. Together apa? Together recover strong. Kalau saya nggak salah ya. Ya. Seperti itu. Intinya kita tonton aja Warisan Indonesia di Inspira TV setiap hari Sabtu dan Minggu ya Pak ya. Ya betul sekali, karena hasil kolaborasi Inspira TV sama BPNB Jawa Barat. Kebudayaan kan menjadi salah satu menurut saya menjadi obat ya, menjadi self healing. Nah, self healing yang paling menurut saya tidak perlu biaya besar kan. Dan saya kira dengan menggelorakan kebudayaan, dengan tetap menyalakan api kebudayaan, insya Allah kita punya optimisme di dalam meraih apa yang kita inginkan ke depan. Dan saya yakin bahwa, bahkan ingat ya, beberapa hari yang lalu Indonesia berturut-turut 5 kali ditetapkan sebagai negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Indonesia nomor 1 5 tahun berturut-turut mengalahkan negara-negara maju, bahkan negara jiran kita. Itu membuktikan bahwa itu survei 5 tahun berturut-turut. Iya, 5 tahun berturut-turut kita sebagai negara yang paling dermawan. Nah, itu menurut saya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kita praktek-praktek baik seperti gotong royong, peduli kepada sesama, kemudian tenggang rasa, itu kan menurut saya manifestasi dari ajaran agama kita, dan yang paling penting juga dalam tradisi kita, dalam budaya kita. Artinya antara budaya dengan agama saling mengisi gitu. Ya. Dan jujur kedermawanan kan juga bertumpu pada spirit ajaran agama kita kan. Misalnya Islam juga mengajarkan orang untuk jadi saling mengisi, saling ya masing-masing itu saling membantu ya antara agama dengan dan tradisi. Yang paling penting justru di tengah pandemi kita, dengan kita punya spirit gotong royong itu ya terasa sekali ya Pak ya. Terasa sekali ya. Iya, memang betul. Kalau berharap pemerintah juga ini, kita melihat bagaimana pengalaman kita selama pandemi itu mengajarkan bahwa kesetiakawanan sosial, kepekaan, kepedulian kepada sesama itu menjadi penting, dan saya kira spirit inilah yang menurut saya menjadi fondasi penting untuk melihat kita maju lebih baik lagi. Dan baik. Iya ya, tapi kalau kita mengingat saat ini kan era digital, serba digital ya Pak Jum ya. Tantangan mengurus BPNB saat ini di tengah era digital terhadap kebudayaan nih apa nih Pak? Ya tentu
tantangan utamanya justru ya terkait dengan SDM, ya itu SDM penting ya. Mau nggak mau kita memang memerlukan SDM yang memang bisa tidak hanya berjalan tapi berlari mengikuti ritme dari roda perubahan ini. Iya, roda perubahan kitanya harus ikut berlari Iya, juga ya dan Pak Jum. akselerasinya juga harus lebih ini. Tapi kata kuncinya adalah bahwa di tengah pandemi itu adalah ada hal yang mesti kita menjadi terus-menerus kita camkan bahwa inovasi dan kolaborasi itu menjadi salah satu kata kunci bagaimana kita tetap bergerak maju, bagaimana kita tetap kita mencapai tujuan yang kita inginkan, tetap dengan rambu-rambu yang tentu kita sudah kita siapkan, atau istilahnya kita sudah punya semacam guiding yang sehingga kita bisa on the track itu. Intinya yang penting tetap berada pada guidelines, on the track meskipun banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita ya Pak ya gitu. Pak, tapi ada cerita menarik nih dari teman-teman kru Warisan Indonesia. Kalau di suatu daerah, tadi saya lupa di daerah mana, itu ketika saat yang tetuanya sudah tidak ada, itu warisan budayanya itu ikut hilang. Nah, itu gimana peran BPNB-nya tuh itu nanti? memang menjadi PR utama kita ya. Kalau kita bicara mengenai pelestarian. Itu banyak terjadi ya Pak ya? Banyak, karena kalau kita bicara pelestarian, kata kunci utamanya kan di pelindungan. Di pelindungan itu kan, ini ngomong agak sedikit formal. Kita bicara mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Itu kan ada pelindungan, pengembangan pemanfaatan, dan terakhir pembinaan. Nah, dalam pelindungan itu salah satunya yaitu tadi melakukan pencatatan, melakukan perekaman, pendokumentasian. Terus yang terakhir kan ada pembinaan ya. Nah, terkait dengan beberapa aspek mata budaya yang mulai hampir punah, memang yang namanya kebudayaan itu kan ada proses untuk pewarisan. Kalau ketika proses pewarisan mengalami masalah, otomatis eksistensi dari budaya juga dalam tanda petik mengalami masalah kan. Memang kalau kita bicara kebudayaan, sering saya mengatakan kebudayaan itu dinamis ya, karena kebudayaan itu dia bergerak ya seiring dengan perubahan zaman. Kebudayaan itu dinamis ya. Dinamis. Jadi kadang-kadang orang melihat kalau kita melihat sesuatu sepertinya statis, padahal enggak, kebudayaan itu dinamis. Makanya ketika bicara mengenai sesuatu yang punah, memang tidak hanya sekedar mencatat kemudian mendokumentasikan, tapi yang paling penting aspek-aspek kemudian regenerasi itu tidak hanya dalam konteks kita bicara yang sifatnya kalau kita bicara yang pakemnya atau bicara mengenai yang kalau kita bicara itu kan yang babonnya, tapi kita juga harus bicara bagaimana yang intinya, yang pakemnya itu tetap kita upayakan lestarikan, tapi inovasi juga harus kita lakukan loh. Misalnya kita bicara mengenai manuskrip, tahu manuskrip? Naskah kuno ya. Nah, di manuskrip itu kan kalau kita hanya bicara mengenai pelestarian kan bisa digitalisasi. Misalnya ada tulisan cacarakan yang sastra Sunda kuno ya. Itu kan Sunda. Supaya dia mengena ke masyarakat, ke generasi muda kan bisa dibuat misalnya kaos atau baju yang dengan menampilkan identitas kelokalan itu kan banyak tuh. Jadi kan banyak tuh kan bahasa Sunda yang buhun dimunculkan di kaos itu. Kan itu biasanya menarik sih. Iya, itu jadi sambil ini bisa orang-orang tuh lihat gitu. Oh, aksara Sunda tuh ini begini. Ya, misalnya kita kaos itu cantum amanat Galunggung. Nah, itu kan bisa ini Ananguni, Anamangke seperti itu kan. Jadi kan orang kan tertarik. Apa ini artinya? Bawahnya ada terjemahannya itu. Jadi saya kira ada beberapa hal yang saya kira bisa menjadi teman-teman lakukan, terutama anak-anak muda ya, dengan kreativitasnya ya, apapun caranya ya, bisa melalui media sosial apapun, saya kira, dan kita terbuka. Bahkan dulu yang kalau kita ingat dulu yang namanya
memakai baju batik itu identik dengan orang tua itu. Orang tua Iya. mau hajatan, Iya, mau betul. selamatan. Sampai sekarang kan Kuno nah, gitu gitu ya. ya. Sekarang kan mah enggak ya, Pak ya. bisa dipadu-padankan dengan outfit yang ini kan. Betul, betul sekali. Apalagi udah jadi ditetapkan oleh UNESCO ya batik Iya, gitu iya. kan. Artinya cara pandang itu kan berbeda. Artinya kebudayaan kan dinamis. Dulu kita melihat batik itu identik dengan orang tua. Nah sekarang kita melihat berbeda. Sama lah. Kalau zaman saya kecil itu kalau minum kopi biasanya orang tua minum kopi. Sekarang enggak. Anak Enggak, muda Pak. minum kopi di kafe-kafe kan bahkan menjadi sebuah lifestyle. Gaya hidup Nah, ya, itu jadi loh. lifestyle saat ini. Oke, Pak Jumhari, harapan untuk masyarakat dan penggiat seni terutama di era digital saat ini apa nih Pak? Tentu kita optimis ya bahwa kebudayaan kita di tangan-tangan anak muda ini jauh lebih punya greget, punya energi yang lebih inilah, lebih saya kira di tangan mereka lah kita berharap bagaimana ritme kebudayaan ke depan bisa dikreasi ya. Jadi kata Soekarno kan pernah dengar itu apa Soekarno apa menyampaikan beri aku. Itu ya, ingat ya. Satu pemuda Ya, itu kan ingat kan. Jadi kalau ingin melakukan perubahan ya kata kuncinya adalah kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda untuk bagaimana mereka bisa berkreasi karena pada dasarnya mereka adalah sang pemilik zamannya. Jadi kita ingat di setiap generasi selalu memunculkan orang-orang kreatif ya. Saya kira itu, saya yakin itu. Intinya berarti Pak Jum kita jangan takut dengan perubahan. Ya betul. Gitu ya. Karena perubahan kan sunatullah kan. Karena kan hakiki dari perubahannya perubahan itu sendiri kan. Kalau kita bicara perubahan ya sunatullah. Kalau mungkin meminjam tamsilan bahwa alam semesta ini kan menjadi tempat kita untuk selalu berdialektika lah. Karena kebudayaan itu terus-menerus berubah dan tentunya Kebudayaan dengan terus berubah, kita ya. berdialektika itu kita akan mampu merumuskan bagaimana arah kebudayaan kita ke depan dan saya yakin di tangan generasi muda, di tangan adik-adik ini sang pengawal kebudayaan ini insya Allah kebudayaan yang menjadi salah satu haluan pembangunan nasional menjadi semakin menemukan tempat dan momentumnya. Siap, berarti kata kuncinya saat ini adalah ada di tangan generasi muda dan gimana caranya agar generasi muda ini mau mengolah gitu ya Pak ya, dan mau menjaga si kebudayaan dan juga nilai-nilai seni yang sudah diturunkan oleh nenek moyang ke kita gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Jum mungkin? Ya terus terus berinovasi, terus berkreativitas karena kreativitas itu kan tanpa batas ya. Iya. Karena imajinasi kita tidak dibatasi oleh sebuah ruang dan waktu karena kadangkala perlu sebuah imajinasi besar ya. Karena dengan mimpi dengan kita punya mimpi, insya Allah kita tentu berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Karena bangsa besar pasti punya mimpi yang besar tuh. Mantap sekali teman-teman. Tapi kalau untuk penggiat seni, ada nggak sih pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Pak Jum? Ya pesan khusus nggak ada sih karena jujur saja teman-teman seniman tetap berkarya, tetaplah berkarya ya. Meskipun sekecil apapun karena dari langkah kecil itulah akan menentukan langkah-langkah selanjutnya kan. Nah, little step to big step akan membawa ke langkah selanjutnya yang lebih besar. Nah, itu. Dan siapa tahu di ruangan ini nanti 20 tahun ke depan lahir kan para inovator sekelas misalnya Elon Musk lah. Luar biasa Elon Musk tuh. Elon Musk tuh dia punya satelit 2000 untuk menjembatani bagaimana internet bisa dimanapun termasuk di pesawat saya baca 2000 satelit ya. Bahkan Rusia pun juga takut mau bagaimana mau nembak satelitnya yang 2000 lebih. Bahkan dia merencanakan luar biasa ya. Dan itu menurut saya
itu kan juga berangkat dari mimpi ya. Mimpi bagaimana menghubungkan semua manusia di semua belahan bumi terhubung satu sama lain dan mereka menjadi bagian dari warga dunia. Iya. The Keren citizen sekali. of the world gitu loh. Warga dunia. Dan itu tesis bahwa dunia tanpa batas, world and the borderless itu memang sekarang real. Kan? Memang sekarang ada dan nyata ya. Baik Pak Jumhari, terima kasih waktunya sudah ngobrol bersama saya di Poin di podcast Inspira. Kalau gitu memang apa ya intinya kita jangan takut dengan perubahan dan inovasi. Yang penting kita ada kemauan untuk terus belajar ya betul, Pak betul. Jum ya. Baik, saya Happy Adisti dan Pak Jumhari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat pamit. Dadah. Ingat poin, ingat apa Pak? Ingat poin, ingat Inspira. Dadah. Bukan Inspira TV ya, Inspira ya. Inspira. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua Waalaikumsalam. pamit. Jangan lupa salam budaya.